Cerita diawali dengan seorang anak bernama Alif yang sedang kerasukan iblis Azwala. Ayahnya yang bernama Kodrat ingin mengusir Azwala. Akan tetapi, Azwala malah melakukan ini. Kodrat adalah seorang ustadz dan keimanannya yang tak pernah goyah. Akan tetapi Azwala menguji keimanan Kodrat dengan cara merasuki anaknya. Sin pun berpindah ke sebuah sel penjara. Di sini tidak diceritakan kenapa Kodrat masuk penjara. Setelah sisa, lalu Alif. Setelah kehilangan orang yang paling disayangi, Kodrat sudah jarang melakukan ibadah selama di penjara. Tiba-tiba, petugas penjara menyeret Kodrat menggunakan rantai. Ternyata Azwala belum puas melihat Kodrat menderita. Azwala berniat membunuh Kodrat karena menjadi penghambat untuk menyesatkan umat manusia. Tiba-tiba Kodrat pun berada di gurun pasir yang sama sekali tak ada kehidupan. Saat menyusuri gurun pasir ini, Kodrat pun mendengar lafaz adzan. Hingga akhirnya dia melakukan tayamum. Selesai melakukan ibadah, tiba-tiba angin yang sangat besar pun menghampiri dirinya. Ternyata Tuhan masih memberi kesempatan kedua untuk Kodrat. Karena di lapas Kodrat sangat berkelakuan rajin dan baik, dia mendapatkan remisi atau bebas lebih cepat hingga memutuskan untuk pulang kampung yang bernama Kober. Saat berjalan, Kodrat berpapasan dengan para wanita. Yang ini bernama Yasmin. Sin berpindah ke seorang anak yang sedang kerasukan iblis. Jihan. Jihan. Tiba-tiba anak bernama Jihan ini pun suasana desa dari tanah yang gersang hingga gagal panen, serta air yang sangat keruh dan amat kotor, membuat Kodrat terheran-heran. Kodrat pun kaget setelah mengetahui Kiai tengah sakit, serta hal-hal ganjil yang terjadi di desa Kober. Adegan berpindah ke rumah Yasmin.
Yasmin, ini seorang janda dan hanya hidup bersama kedua anaknya. Yang ini bernama Alif. Bu, Alif udah kenyang. Makanannya enak. Yasmin pun kaget saat Alif cerita sering bermain dan ngobrol dengan ayahnya. Tiba-tiba Alif pun berbicara di depan lemari kamarnya. Alif mana? Karena lemarinya dipindah ke gudang alhasil. Alif pun kerasukan iblis dan hampir membuat ibunya celaka. Yasmin pun mendatangi Ustadz Jafar karena tidak ada. Yasmin meminta tolong kepada Ustadz Kodrat. Saya tidak sama dengan kamu. Akhirnya Kodrat pun menolong anak Yasmin. Iblis pun berhasil diusir oleh Ustadz. Saat Yasmin hendak melakukan wudhu, tiba-tiba Yasmin dan anaknya Asya mendengar Alif teriak saat dihampiri. Alif pun kerasukan lagi. Saat Ustadz Jafar dok mau meruqyah Alif, Kodrat pun memberi tahu Jafar bahwa iblis ini bukan iblis sembarangan. Sekarang tanggung jawab. Kamu nggak tahu siapa yang kamu hadapin. Ini ahli sihir. Turun langsung dari iblis. Mas Wala. Fariana. Jangan kita makan kami, Far. Kamu cuma mainan buat dia. Dan jin yang aku usir itu balik. Cuma satu yang budak yang suka Far. Tolong, Far. Biar aku rugi Alif. Kodrat, aku yang setiap hari meruqyah warga di desa Mobil. Aku yang lebih tahu masalah daripada Jin kamu. kafir itu yang bulan aku, Far.
perjalanan. Sekarang dia ada di desa Kobe. Ternyata Ustadz Jafar meminta berupa imbalan saat meruqyah. Para warga desa yang alhasil membuat Ustadz Kodrat. Harusnya bukan seperti ini. Karena tidak sejalan dengan Jafar. Syukurlah. Kodrat pun diusir dari pesantren Kahuripan Adegan berpindah ke rumah Yasmin. yang tiba-tiba Saat mengecek listrik, Aswala yang berwujud anjing hitam yang berusaha merasuki tubuh Yasmin. karena Yasmin tak kunjung datang. Asia pun khawatir. Tiba-tiba Yasmin menyuruh Asia pergi, memanggil Ustadz Jafar. Cepat ke pesantren cari Ustadz Jafar. Sekarang Asya. Iya udah. Assalamualaikum. Dan meninggalkan Alif bersama Yasmin yang sedang kerasukan. Kodrat yang sudah kepalang curiga dengan Jafar, apakah dia dalang di balik semua ini pun akhirnya Mana Jafar? Ustaz Jafar sibuk. Kodrat pun menemukan Jafar yang bersekutu dengan iblis. Minum darah ini. Ikut aku. Kita sembah Aswala. Apakah Ustadz Kodrat akan mengikuti jalan sesat dari Ustadz Jafar? Akhirnya Jafar pun kalah telak dengan Kodrat. Karena hanya ada Ustadz Kodrat akhirnya. Asya meminta bantuan Ustadz Kodrat. Sin pun berpindah ke rumah Yasmin. Ya, tentunya Yasmin Batmasi kerasukan iblis Aswala. Dan entah apa yang akan dia lakukan kepada Alif.
kalian lama bertarung, akhirnya Ustadz Kodrat pun berhasil mengusir iblis Aswala dari tubuh Yasmin. Dan Alif anak Yasmin pun juga selamat. Semua kembali normal. Ladang yang sudah mulai subur dan air bersih yang melimpah. Serta anak-anak yang belajar mengaji. Udah kurang lama tinggalnya Kodrat. 6 bulan memang rasanya cepet. Ustadz Kodrat pun melanjutkan berkelana. Apa yang sebenarnya terjadi dengan istrinya di masa lalu?